Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Aura dari Rombel Internasional Kelas Angkatan 2020 yang sedang menempuh semester 3 pada tahun ini. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik kudeta Myanmar. Tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Ridwan Arifin, SHLLM. Pembahasan ini dimulai dengan pengertian kudeta. Sebenarnya apa itu kudeta? Kudeta itu sendiri merupakan sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional, berupa pengambil alihan kekuasaan, penggulian kekuasaan sebuah pemerintah negara dengan menyerang dengan strategis, taktis, atau politis legitimasi pemerintahan, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat, serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer. Kudeta juga merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara, yang kemudian peristiwa kudeta itu disebut kudeta militer. Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan keadaan negara yang situasinya memburuk dari sisi ekonomi dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat-pejabat negara, aktor-aktor separatisme, kenaikan tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang naik, dan lain-lain. Biasanya kudeta militer ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan berlaku tidak taat. Sebenarnya riwayat Myanmar selama 6 dekade terakhir tidak bisa dipisahkan dari genggaman kediktatoran pihak militer. Padahal menjelang tahun 1962, Myanmar berada pada posisi yang relatif stabil dan aman, meskipun dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik krisis ekonomi, tekanan internasional, hingga gejolak protes massa. Tatmadaw alias militer Myanmar senantiasa menemukan jalan untuk memperkokoh dominasinya, bahkan masih memegang kendali pemerintahan sampai sekarang ini. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada pihak militer, seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar diambil oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan, dan ekonomi. Pengambil alihan kekuasaan sipil oleh pihak militer bukan merupakan hal yang baru di Myanmar. Militer Myanmar memiliki catatan sejarah cukup panjang dalam kehidupan politik dalam negeri Myanmar. Kudeta merupakan isu yang tidak asing bagi Myanmar. Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948, tercatat Myanmar telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan. Militer pernah menguasai pemerintahan Myanmar selama puluhan tahun, dan sepanjang masa itu pula berbagai gerakan demokrasi tumbuh. Kudeta yang terjadi di Myanmar mengalami beberapa fase hingga sekarang ini. Bahkan sebelum pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar, negara ini mengalami peristiwa kudeta di tahun 1962. Oleh karena itu, terjadinya kudeta pertama terhadap pemerintah semi demokrasi pada tahun 1962 menjadi titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Menurut hukum internasional, hanya negaralah yang memiliki kedaulatan, yaitu suatu kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki hak-hak berdaulat yang diakui hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, diantaranya hak kemerdekaan, persamaan kedudukan, hak bela diri dan yurisdiksi teritorial, dan kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan, melaksanakan hubungan internasional dengan etiket baik dan non-intervensi. Sehingga bias diketahui dengan adanya kedaulatan negara lahir prinsip non-intervensi, yaitu prinsip tidak ikut campur tangan terhadap urusan dalam negara atau suatu negara. Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Myanmar terhadap pemerintah sipil ini menarik perhatian dunia, baik secara regional maupun internasional. Peristiwa tersebut mendapat berbagai kecaman dari berbagai negara, yaitu organisasi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau lebih dikenal sebagai Association of Southeast Asian Nations atau disingkat menjadi ASEAN. Aksi yang dilakukan militer tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhirnya isu tersebut tidak bisa dilihat sebagai isu domestik saja, tetapi sudah menjadi isu mancanegara. Tetapi pada hakikatnya, Dewan Keamanan PBB tidak jelas mengatur apakah kudeta itu sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional atau tidak. Dewan Keamanan PBB tidak
tidak melihat legalitas dari kudeta, tapi menilai apakah kudeta itu berdampak atau tidak terhadap keamanan dan perdamaian dunia internasional. Jika melihat status kudeta militer Myanmar bisa ditinjau dari Piagam PBB pada pasal 2 ayat 7 yang berisikan, tidak ada satu ketentuan pun dalam piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan piagam ini. Akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum pada bab 7. Selain itu, prinsip tidak mencampur urusan dalam negeri non-intervensi tertuang juga dalam Piagam ASEAN pada pasal 2 ayat 2 huruf E dan F yang berisikan tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN. Isi dari Piagam PBB maupun Piagam ASEAN sama-sama menyebut bahwa prinsip non-intervensi menjadi poin yang harus dihormati oleh negara-negara yang bernaung dalam payung organisasi tersebut. Selain itu, secara hukum, dengan adanya ketentuan yang sudah dibuat dan diberlakukan, maka secara jelas prinsip-prinsip di atas mengatur bahwa hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Dalam perkembangan hukum internasional, intervensi terhadap urusan dalam negeri atau suatu negara dirasa semakin penting. Tetapi hukum internasional tidak mengatur secara jelas aksi kudeta militer yang terjadi di berbagai negara, contohnya pada kudeta Myanmar ini. Piagam PBB ataupun ASEAN hanya mengatur prinsip kesetaraan di mana sebuah negara berada dalam posisi yang sama dan setara. Karena itu tidak boleh ada negara yang berhak menentukan sepihak atau tidaknya kehidupan demokrasi yang berlangsung di suatu negara. Serta tidak boleh ada negara yang menilai apakah sistem politik negara lain itu baik atau tidak. Sehingga seharusnya PBB maupun ASEAN mengambil langkah maju untuk keluar dari preferensi dan tradisi yang selama ini memegang teguh prinsip tidak mencampuri tersebut dan beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika serta kebutuhan dalam penyelesaian konflik. Apalagi tercantum di dalam Piagam PBB pasal 33 ayat 1 dan pasal 52. Dengan demikian, di kemudian hari prinsip non-interference ini tidak bisa lagi dijadikan dalih untuk membiarkan atau melegitimasi kekerasan atau kebrutalan yang dilakukan militer suatu negara terhadap penduduknya. Ya, sehingga sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.